Selamat pagi, salam salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, keluarga besar, BRIN, dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tetap harus berhati-hati karena cukup banyak teman-teman kita yang terinfeksi masih terinfeksi positif COVID-19 sampai akhir-akhir ini. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal ya, menjawab pertanyaan lanjutan yang minggu lalu ini sepertinya ya. Nah, ini ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan di apel pagi minggu sebelumnya, Senin kemarin, itu ada yang menyampaikan, kok selalu disampaikan riset itu murah, padahal kan mahal gitu ya. Oh, tidak mungkin kalau ngabis 1 M aja gampang katanya begitu. Jadi kalau itu memang betul ya dalam konteks ya, ini saya berikan contoh misalnya biaya riset yang tipikal ya, tipikal. Jadi bisa berbeda ya, setiap jenis riset bisa berbeda sama sekali. Ini contoh kasus yang tipikal banget, itu ada, kalau saya bagi itu ada 3 kategori ya. Kategori yang tidak habis banyak, ya, kemudian yang mahal dan yang mahal sekali gitu ya. Jadi kalau yang murah itu ya karena bahan habis pakai, terus kalaupun ada perjalanan terkait langsung dengan risetnya. Ini misalnya ya beberapa riset misalnya yang ada yang terkait hayati, ada yang terkait material ya, development material misalnya itu biomaterial misalnya itu ini salah satu contohnya ya gitu. Tapi kalau kita memang lanjutkan sampai kita sendiri harus beli infrastruktur seperti dulu ya, kemudian semua harus uji sendiri, karakterisasi sendiri, apalagi kalau keluar ya, kemudian harus nyari barangnya juga melalui ekspedisi, kemudian harus nyari orang lagi untuk membantu ya baik itu untuk bayarin mahasiswanya, baik itu untuk membayarin honorer apapun lah ya. Apalagi kalau kemudian juga harus biayai sendiri kalau mau kolaborasi, mau konferensi dan seterusnya, ya itu jadi mahal ya, jadi mahal pasti. Apalagi kalau mau bawa sampai dihilirkan ke industri ya, itu mahal banget ya. Jadi tidak hanya mahal tapi pakai banget pasti ya gitu. Nah, dalam konteks yang saya sampaikan kemarin ya, itu sebenarnya adalah konteks yang kategori 1 ini ya, kalau untuk contoh riset yang tipikal seperti ini gitu ya. Gitu, karena apa? Karena bagian yang lain itu yang akan kita tanggung secara korporat sebenarnya gitu ya. Jadi tidak dibebankan pada orang per orang. Nah, mengapa kita harus seperti itu? Jadi kalau sebelumnya ya seluruh kategori pembiayaan katakanlah 1, 2, 3 ini kan dibebankan pada satu hibah riset yang Bapak Ibu harus cari gitu ya. Yang istilahnya itu multi komponen ya. Multi komponen tetapi satu penanggung jawab, satu principal investigator, satu PI, ya kan? Sehingga seolah-olah penanggung jawab itu harus tanggung jawab atas semua aspek dari riset tersebut dari hulu sampai hilir, ya sampai segala macamnya, gitu ya, sampai nyariin duit untuk segala macam lah ya, gitu. Dan juga mencari sub-sub tim yang akan melakukan berbagai aspek kegiatan itu. Ya, jadi itu yang kita kenal kalau sebelumnya itu ada WBS ya kan, ada penanggung jawabnya. Nah, kemudian itu semua disuruh ngerjain sendiri, ya kan, Bapak Ibu suruh ngerjain sendiri. Nah, pola manajemen riset seperti ini itulah yang sebenarnya jadi masalah besar kita ya sejak berdekade-dekade ya, karena sejak dulu manajemen riset dan penganggaran riset kita itu adalah multi komponen gitu ya. Jadi satu anggaran riset untuk segala macam gitu. Padahal kita tahu setiap penanggung jawab itu punya keterbatasan ya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kapasitas ya. Energinya juga terbatas, nggak bisa dia disuruh melakukan semua hal dari ujung sampai ujung gitu ya. Yang lebih berbahaya lagi, setiap komponen itu jadi tidak ada kompetisi, sehingga tidak ada mekanisme mendapatkan tim terbaik.
ya untuk setiap komponen. Ya kan, juga mitigasi risiko tidak bisa dilakukan lagi. Karena kalau salah satu subtim gagal, semua bisa gagal total gitu ya. Yang bikin katakanlah misalnya baterai manajemen sistemnya gagal, satu electric vehicle itu gagal ya, misalnya seperti itu. Jadi yang di lain sisi, dari sisi pengelola anggaran riset itu ya, pada saat melakukan penilaian asesmen awal maupun evaluasi pada saat monitoring ya, Monef juga itu kesulitan karena setiap riset itu beda-beda karakternya gitu ya. Bagaimana kita bisa menyamakan riset untuk membuat obat dengan riset untuk bikin mobil listrik ya, itu tentu sangat berbeda. Karena yang buat obat mungkin bahkan perlu eksplorasi, perlu ekstraksi ya, aneka senyawa. Yang mobil listrik nggak perlu begituan, tapi sebaliknya perlu segala macam ya, yang sama sekali karakternya berbeda. Sehingga pada saat itu dievaluasi, dinilai, ya jadi kesulitan gitu ya. Dan indikatornya juga jadi nggak jelas ya gitu. Jadi itu yang masalah-masalah yang selalu menghantui kita sejak dulu ya gitu. Jadi nah, apalagi kalau kita bicara kalau mereka harus beli infrastruktur, kemudian infrastrukturnya juga tidak ada yang mikirin siapa yang akan, tidak hanya waktu beli ya, tapi setelah dibeli kemudian siapa yang mengoperasionalkan, siapa yang memelihara, uangnya dari mana, ya kan? Gitu. Jadi Satker udah pasti tidak akan sanggup memelihara alat-alat yang apalagi sangat advance ya. Sehingga tidak heran kalau dulu kita beli alat pasti dicicil-cicil gitu ya. Ujung-ujungnya alat itu tidak bisa dipakai secara optimal gitu. Karena apa? Karena alat itu tidak bisa dicicil sebenarnya, alat riset ya. Gitu, begitu kita mulai nyicil, pada saat 3 tahun berikutnya kita beli komponen yang belum dibeli, komponen itu udah nggak ada. Gitu, atau alat itu sudah di-upgrade, sudah berubah lagi ya spesifikasinya misalnya ya. Jadi nggak heran kalau dari dulu banyak alat yang diplastikin tidak pernah dipakai ya, sampai akhirnya harus kita hapuskan gitu ya, karena lifetime-nya sudah habis misalnya. Lanjut. Nah, itu lanjut dari pertanyaan tadi, pertanyaan berikutnya kemudian kenapa terus kalau ya itu sebabnya kenapa di kita itu fasilitasi ya, skema-skema fasilitasi di BRIN kita bikin single komponen dulu ya, tidak multi komponen gitu ya. Jadi sebenarnya funding agency di luar negeri pun umumnya single komponen, yang sebagian besar ya, sebagian besar itu pasti single komponen gitu. Hanya sedikit yang funding-funding yang sangat highly kompetitif itu biasanya yang ada multi komponen. Tapi itu pun tidak hulu hilir ya, pasti 2-3 komponen saja misalnya ya. Gitu. Tapi umumnya misalnya tidak diperbolehkan untuk beli alat, itu udah yang paling generik ya biasanya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di kasus kita ya di BRIN, skema yang ada di BRIN, kalau kita kembali ke kasus tipikal tadi ya, yang ada 3 kategori itu, jadi yang ada di pendanaan yang ada di rumah program, yang ada di OR dan RIM di DFRI itu praktis hanya untuk yang kategori 1 sebenarnya ya, yang untuk core-nya riset itu sendiri. Sedangkan untuk yang kategori 2 misalnya itu banyak ditanggung dari deputi infrastruktur, dari deputi fasilitasi ya, untuk ekspedisi eksplorasi misalnya termasuk hari layar. Kemudian kalau survei-survei yang besar, misalnya untuk ilmu sosial itu bisa ditanggung di deputi kebijakan riset dan inovasi. Karena deputi kebijakan riset dan inovasi kita berikan tanggung jawab untuk mengelola survei yang yang sifatnya itu besar. Jadi terutama survei yang memang menjadi kepentingan nasional yang tadinya ada di berbagai balitbank kementerian ya. Kemudian juga termasuk di deputi SDMI kalau untuk mobilitas periset ya. Jadi Bapak Ibu bisa meng-hire mahasiswa, bisa hire postdoc, bisa hire visiting professor melalui apa yang ada di deputi SDMI ya. Gitu. Bagaimana kalau Bapak Ibu mau keluar, yang selalu saya sampaikan kan gitu. Bapak Ibu lakukan matching fund, lakukan co-funding gitu ya. Jadi memang kita mendorong Bapak Ibu itu untuk bisa menjadi makin kolaboratif ya. Jadi
Saya tahu banyak yang sudah biasa berkolaborasi. Nah, itu yang ingin kita tularkan ke semuanya. Gitu. Jadi katakanlah disampaikan ke mitranya, nih saya punya apa namanya skema untuk mengundang kalian, tapi tolong dong kalian carikan pendanaan untuk bisa mengundang teman-teman saya ke tempat kalian misalnya. Seperti itu ya. Jadi itu namanya prinsip no money cross border. Dan hampir semua negara itu memegang prinsip itu. Itu sebabnya kalau kita ke sana itu pembiayaan yang ada di sana itu lebih mudah dibiayai oleh mereka. Ya, biasanya mudah sekali. Tapi kalau misalnya bicara flight, mungkin itu yang biasanya agak susah. Ya, karena itu tadi prinsip no money cross border. Nah, kita pun sama memakai prinsip itu sebenarnya. Ya, gitu. Jadi proses development untuk co-funding, untuk matching fund yang ada di SDMI dan juga deputi fasilitasi itu juga basisnya selalu no money cross border ya. Itu yang selalu kita lakukan dengan berbagai funding agency yang lain. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya para periset tidak perlu menunggu itu ya. Bapak Ibu bisa melakukan inisiatif sendiri ya, inisiatif sendiri ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, ayo saya bisa bayarin kalian tapi tolong dong cariin untuk bayarin teman-teman saya bisa visiting ke tempat kalian misalnya ya. Gitu. Nah, kalau yang kategori 3 ini yang sama sekali berbeda. Ini yang memang kita split ya. Kita split ini umumnya semua ada di deputi pemanfaatan ya. Karena apa? Karena ya memang itu hal-hal yang di luar ya, sebenarnya di luar kapasitas kompetensi periset gitu ya. Urusan-urusan yang kebanyakan berbasis bisnis ya. Jadi itu kita serahkanlah ke deputi pemanfaatan ya. Mereka lah yang kita minta untuk mencari mitra bisnis yang punya komitmen kuat untuk melakukan misalnya uji praklinis, uji klinis ya bersama-sama dengan kita yang pembiayaannya juga kita support juga dari deputi fasilitasi ya misalnya. Jadi untuk pengujian berbagai produk misalnya. Dan ini akan memastikan bahwa kita akan mendapatkan mitra yang memang niat untuk menghilirkan produk Bapak Ibu, hasil riset Bapak Ibu, bukan mitra yang cuman cari DIPA, ya, cari proyek DIPA, gitu. Jadi itu banyak sekali mitra yang seperti itu masalahnya, ya. Jadi bagaimana kita memisahkan, ya, bisa melihat ini mitra yang cuma cari DIPA atau mitra yang benar-benar niat memang akan menghilirkan hasil-hasil riset Bapak dan Ibu. Ya, itu dengan skema yang sekarang ada di skema-skema pengujian produk inovasi bersama-sama dengan deputi pemanfaatan ya, khususnya di Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Industri ya. Lanjut ya, masih ada satu lagi. Nah, ini kemarin ternyata ada yang salah paham ya. Jadi waktu itu seingat saya menyampaikan bahwa semua ini namanya kontribusi eksternal ya harus masuk OR dan diperlakukan sebagai DIPA ya. Padahal kan banyak itu hibah, alat, fellowship dan lain-lain. Itu yang sebenarnya kan konteksnya sudah berbeda ya, karena seperti berapa kali saya sampaikan ya. Jadi yang harus dikelola sebagai DIPA itu tentu adalah yang dalam bentuk tunai ya. Jadi untuk dana eksternal yang dalam bentuk in-kind ya silakan diproses sesuai ketentuan saja dari pihak sana maupun di pihak kita. Misalnya kalau hibah alat ya sudah ya diterima, setelah itu diregister menjadi aset BUMN ya, sehingga kita kemudian bisa mengalokasikan biaya pemeliharaan dan lain sebagainya ya. Ya kalau fellowship ya tinggal dipakai aja ya kan. Ya, masuk fellowship harus dimasukkan di IPA ya kan nggak bisa ya gitu. Ya kalau fellowship untuk jadi visiting dan sebagainya ya tinggal minta izin untuk jadi pegawai pelajar. Kalau yang untuk fellowship yang sekolah atau untuk postdoc ya nanti, atau visiting pegawai pelatihan misalnya yang lebih dari 6 bulan ya misalnya. Kalau kurang dari 6 bulan ya perjalanan dinas luar negeri biasa saja izinnya ya. Jadi sangat simpel kan gitu. Nah, tapi yang harus dipahami dalam kesempatan ini sekalian saya sampaikan karena banyak masukan dan diskusi yang kemudian saya malah menangkap pada hal yang berbeda ini gitu ya. Jadi intinya adalah yang harus dipahami ya, prinsip dasarnya adalah semua transaksi tunai itu harus dilakukan secara langsung ya antara pihak
terkait yang bertanggung jawab atas pemberian maupun penerimaan itu, ya. Jadi apakah itu dana eksternal ataukah itu belanja, ya. Jadi apapun semua prinsipnya sama. Ya, supaya itu tidak menjadi kasus pencucian uang, gitu ya. Jadi saya kemarin juga disampaikan, oh jangan bilang cuci uang gitu dong. Loh, lah kalau saya nggak bilang cuci uang apalagi istilahnya ya. Ini memang kasus pencucian uang gitu loh ya. Jadi semua harus paham ini. Saya tahu bahwa kebiasaan lama kita banyak yang tidak menyadari itu, gitu ya. Karena itu saya pahamkan, gitu ya. Saya tidak bisa pakai istilah yang lain karena memang istilahnya pencucian uang, gitu loh ya. Jadi kalau ada perantara di situ, itulah cuci uang. Ya, jadi transaksi apapun harus dilakukan antara pihak yang terkait langsung, tidak boleh ada perantara. Begitu ada perantara itu namanya pencucian uang. Ya, dari sisi akuntansi, dari sisi regulasi, dari sisi manapun ya itu saya tekankan sekali lagi. Jadi jangan berpikir rumit gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sangat sederhana ya. Nah, hal yang sama juga untuk pengadaan. Misalnya antara kita di BRIN dengan rekanan penyedia dengan vendor ya, semua harus dilakukan langsung tanpa perusahaan bendera ya, whatever namanya lah ya. Ada yang bilang itu namanya CV bawah pohon, ada yang namanya CV stempel karena cuma modal stempel ya. Gitu antara pengelola DIPA dalam hal ini PPK kita ya dan rekanan yang bertanggung jawab atas produk tersebut yang jualan harus langsung ya. Jadi PPK dan orang yang jualan yang punya produk itu yang berjualan bertanggung jawab atas produk itu apakah dia distributor ataukah dia produsen langsung atau whatever ya. Intinya dia yang bertanggung jawab atas jualan itu ya. Tidak boleh ada yang namanya bendera-bendera gitu. Saya lihat kebiasaan itu ternyata masih ada gitu ya di pengelola DIPA di OR ya dan sebagainya itu ternyata masih ada dan menganggap itu hal biasa. Wah, ini yang berbahaya ya. Itu pemakaian perusahaan bendera itu adalah kasus pencucian uang. Jadi tidak boleh lagi dilakukan dan sekarang kita tidak perlu melakukan itu. Kalau dulu saya tahu banyak kita melakukan itu gitu ya, yang kebiasaan terbawa sampai tahun kemarin gitu ya di banyak pengelola DIPA. Gitu. Mengapa dulu terjadi seperti itu? Karena dulu penyedia kita, vendor-vendor kita, perusahaan-perusahaan penyedia itu banyak yang tidak membayar pajak dengan baik dan benar. Ya saya sampaikan saja. Sehingga kalau dia harus mengeluarkan faktur pajak, dia keberatan gitu loh ya. Dia keberatan karena nanti akan ketahuan gitu ya, omsetnya, ininya dan itunya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan praktis semua sekarang jauh lebih tertib, jauh lebih mengikuti aturan dan tidak sulit sama sekali untuk mencari rekanan vendor atau penyedia bahan dan sebagainya yang memang bisa mengeluarkan faktur pajak gitu ya, punya NPWP udah pasti dan bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah, ya kalau udah begitu ya sudah, nggak langsung saja, jangan pakai bendera gitu ya. Dan banyak sekarang di e-katalog LKPP yang nasional dan juga sektoral. Jadi ini saya sampaikan sekaligus ke pengelola DIPA ya, banyak pengelola DIPA yang nggak ngerti juga gitu. Jadi ada yang namanya e-katalog sektoral ya, sektor riset dan inovasi maksudnya sektor BRIN ya, dorong rekanan itu untuk masuk ke e-katalog itu ya, sehingga kita pengadaannya simpel begitu ya, tidak ribet, tidak repot begitu ya, atau bisa juga pakai e-commerce ya, gitu. Banyak e-commerce, platform e-commerce yang sudah menyediakan memang untuk pengadaan, untuk rekanan pengadaan pemerintah itu banyak, dan kita kan moga-moga semua sudah punya kartu kredit pemerintah ya, semua pengelola DIPA gitu. Jadi kan itu bisa dipakai sebenarnya, sehingga kita cukup melakukan transaksi langsung ya, sekali lagi langsung tanpa perantara, tanpa bendera. Kalau dengan bendera pasti dia minta tambahan 11% untuk PPN-nya, dia minta lagi fee-nya, mungkin ada yang 3% dan 5% ya, tergantung temannya kan gitu loh ya. Dan itu membuka ruang untuk penyimpangan juga, karena kan perusahaan bendera bisa anak saya, bisa saudara saya, bisa teman saya, bisa siapapun gitu ya. Ya mohon maaf nih, tapi kita yang konkret-konkret aja ya. Jadi
harus dengan tekanan langsung yang menyediakan invoice dan faktur pajak ya, sehingga tidak ada tambahan biaya apapun. Ya kalau bayar pajak 11% ya memang kita harus bayar pajak kan, PPN 11% gitu loh ya, beli apapun di negara ini gitu ya. Gitu. Jadi dan sehingga yang terakhir PPK mohon tidak perlu numpuk rencana belanja. Kalau dulu itu sukanya numpuk, dikumpulin dulu, soalnya apa? Soalnya kalau sedikit-sedikit rekananya nanti minta mahal gitu loh ya. Gitu. Jadi tadi yang bendera tadi karena kan repot gitu kan. Ya kalau sekarang beli paku aja di Tokopedia bisa diantar ya. Oh saya nggak boleh sebut nama ya, di e-commerce bisa diantar apa free ongkir gitu loh ya. Beli paku, beli ini aja ya, harga 10.000, 15.000 aja bisa. Lah ngapain kita pakai-pakai bendera begitu ya. Jadi langsung saja gitu, sehingga para periset juga tidak perlu menunggu ya, sehingga menimbulkan keterlambatan yang tidak perlu gitu. Jadi apa, jangan dikumpul-kumpulin dulu supaya banyak, supaya nanti fee-nya murah. Itu karena pakai mindset masih pakai bendera gitu ya. Kalau sekarang belanja ada permintaan belanja 30.000 perak ya belanjain aja gitu loh ya. Apa susahnya gitu, langsung dibelanjakan saja ya gitu. Lanjut. Nah ini mungkin yang terakhir ya. Nah ini, wah ini kita nggak tahu ini siapa yang nemu, saya nggak ngerti ini ya. Jadi dibilang itu tuh apa, oh dibikin seirit mungkin ya. Kayak ternyata setelah saya lihat, oh ada tulisannya senamnya di nggak tahu itu gedung 110 itu ditulisnya 20.000 per orang gitu ya. Padahal ya tidak seharusnya lah gitu, apa dan mohon yang nggak usah ditulis gitu. Saya nggak ngerti ini hoax atau beneran juga nggak ngerti ya. Gitu saya belum sempat nanya ya ke siapa teman-teman yang di gedung 110 begitu. Tapi kalaupun teman-teman itu akan bikin makan besar atau apapun ya silakan aja kan. Tapi ya sebaiknya jangan ditulis ada jumlah begitulah, pakai kenceleng aja begitu ya. Jadi kita aja di DWP juga nggak saya bolehin ada uang apa minta uang ke kantor dan sebagainya begitu ya. Ya kalau mau melakukan kegiatan ya kenceleng sendiri aja gitu ya. Jadi apa tidak seharusnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang ya kan itu kan sudah ada snack corner ya. Kalau dulu yang bisa punya snack itu setahu saya cuman pejabatnya aja kan di ruang kepala pusat atau di ruang deputi atau ruang apa kepalanya itu aja yang ada makanan kan ya yang disediakan kantor. Kalau sekarang kan di semua tempat disediakan kantor oleh Bu Ses ya dan teman-teman begitu. Jadi ini terus terang ini membuat teman-teman yang mengelola snack corner itu merasa sedih ya gitu seolah mereka tidak dihargai begitu. Padahal mereka kan sudah bersusah payah untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya apapun itu ya di berbagai CWS ya semoga semua CWS sudah loh ya gitu. Tapi kalau ada yang belum silahkan disampaikan ya. Itu nggak apa-apa kalau komplain begitu nggak apa-apa begitu ya. Tapi yang penting adalah ya nggak usah lah bikin-bikin hoax begitu ya kan kayak kurang kerjaan aja gitu dan ya apa janganlah kita jadi sivitas yang toksik ya buat lingkungan kita. Ya memang saya tidak bilang kita sudah sempurna, tidak mungkin ya, karena kita melakukan perubahan sedemikian besar, tidak mungkin kita bisa langsung sempurna. Tapi ya kita perbaiki bersama, gitu ya. Karena kan tujuan, niat, kan semuanya untuk menjadi lebih baik, ya kan? Dan yang penting dilakukan dengan proses yang baik, ya, tidak memakai proses yang melanggar hukum gitu ya. Dan bahkan kalau ada kebijakan saya yang dianggap keliru ya silakan aja sampaikan langsung ke saya begitu loh ya. Gitu saya terima banyak sekali gitu masukan dan kalau perlu saya perbaiki begitu ya karena kan ini untuk kebaikan kita semua ya. Jadi ya ini hal kecil ya tapi menurut saya tidak ada salahnya kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semuanya terus semangat, makin semangat. Apalagi DIPA sudah bisa cair semua, ya, semua sudah selesai. Meskipun yang tambahan dari DCA itu tentu masih dalam proses revisi, ya.
gitu, tapi semua DIPA sudah aktif. Bapak Ibu, saya dorong untuk mulai mencari ya pendanaan, terutama dari RIM ya, yang notabene dikelola oleh deputi kita sendiri, deputi fasilitasi, meskipun harus berkompetisi dengan yang lain ya, gitu. Ya kompetisi itu harus gitu ya. Kalau enggak nanti risetnya enggak bagus ya. Jadi silakan semuanya bahu-membahu membentuk kelompok riset, mencari topik-topik baru, ya kan, yang sudah bisa mulai dikerjakan sekarang atau tidak perlu menunggu tahun anggaran, gitu ya. Tidak ada skema riset kita yang harus menunggu tahun anggaran loh ya, Bapak Ibu ya. Sebaliknya tahun anggaran baru tidak berarti ada alokasi baru yang untuk dikapling-kapling ke semuanya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.